Kenalkan nama saya Khrinur Amila, saya dari program studi pendidikan Pancasila dan Ilmu Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pendidikan. Sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Julius Rustan Effendi MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema Pancasila dan tantangan generasi muda di era digital, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan harus diterapkan oleh generasi sekarang, khususnya mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Digitalisasi membawa banyak keuntungan, tapi juga ancaman terhadap moral toleransi dan persatuan bangsa yang perlu kita cermati. Pancasila sebagai landasan moral di era digital. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di ruang digital. Menurut jurnal Pancasila dalam pandangan generasi Z atau generasi Z, esensi dan implementasi nilai-nilai dasar negara di era digital generasi Z memiliki potensi untuk menerapkan nilai Pancasila di era digital. Meskipun menghadapi tantangan seperti polarisasi sosial dan informasi yang tidak terverifikasi. Selain itu, penelitian tantangan dan peluang penerapan Pancasila di era digital mengungkapkan bahwa hoaks, individualisme digital, dan polarisasi menjadi ancaman terhadap internalisasi nilai Pancasila, tetapi peluang tetap ada melalui literasi digital dan pendidikan karakter Pancasila. Selanjutnya, nilai Pancasila dan tantangan generasi muda. Dalam ini ada beberapa nilai Pancasila. Ada 5 nilai Pancasila ya, sesuai dengan sila Pancasila ada 5. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di era digital ini, kita sering terpapar konten yang negatif dan amoral. Nilai ketuhanan yang mendorong kita untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan tetap beretika. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Cyberbullying, ujaran kebencian, dan narasi kebencian adalah bentuk pelanggaran nilai kemanusiaan. Generasi muda menjaga etika interaksi digital. Terus ketiga, nilai persatuan Indonesia. Media sosial mudah memecah belah karena hoaks dan polarisasi. Hal ini sesuai dengan analisis beberapa jurnal mengenai tantangan ideologi Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Kebebasan digital sering disalahgunakan, sehingga penting bagi generasi muda untuk menyampaikan pendapat secara bijak dan bertanggung jawab. Yang kelima, kemudian terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Digital divide atau kesenjangan akses teknologi masih menjadi kenyataan, sehingga nilai keadilan sosial perlu diperhatikan agar perkembangan digital tidak memperlebar jaringan agar perkembangan digital tidak memperlebar jurang ketimpangan. Terus contoh penerapan nyata dalam kehidupan. Penerapan Pancasila di era digital bisa dilakukan melalui beberapa tindakan, seperti memverifikasi informasi sebelum membagikannya, terus menghindari ujaran kebencian, juga menggunakan media digital dengan bijak, dan juga digunakan untuk konten-konten yang positif. Hal ini juga dibahas dalam satu podcast yang bertemakan Pancasila Filter Bangsa di Era Digital dari podcast Salam Pancasila. Nanti podcastnya akan aku taruh di sini ya, yang membahas bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan digital saat ini. Terus ada juga beberapa video nanti
Kan aku tampilkan ya di atas ini beberapa contoh video yang lain. Ada yang webinar Pancasila generasi milenial dan tantangan kebangsaan di era digital. Ada juga Pancasila dan wawasan kebangsaan di era digital, benteng moral generasi muda. Atau itu dari salah satu Pemprov mana ya? Pemprov Banten. Ya. Terus yang keempat, refleksi kritis mahasiswa. Sebagai mahasiswa, hmm, tantangan terbesar bukan hanya kecepatan teknologi, tetapi sikap kita dalam menyikapinya. Banyak anak muda yang mengikuti tren digital tanpa berpikir kritis, sehingga nilai-nilai Pancasila seperti toleransi dan persatuan sering terabaikan. Dengan memahami Pancasila bukan sekadar teori, tetapi landasan moral dalam tindakan digital kita. Maka ruang digital bisa berubah menjadi media pembelajaran, ruang dakwah nilai positif, dan alat untuk memperkuat rasa kebangsaan. Itulah beberapa poin yang dapat saya sampaikan dari tema yang berjudul Pancasila dan tantangan generasi muda di era digital. Sebelum itu, ada beberapa juga yang dapat saya simpulkan itu dari poin-poin di atas. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya dituntut untuk melek teknologi, tapi juga memiliki kesadaran moral dan ideologi sosial. Kesadaran moral dan ideologis yang kuat. Pancasila tetap relevan sebagai pedoman hidup di era digital. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan berpikir dan bertindak dalam era informasi. Ini untuk menjaga jati diri bangsa dan memperkuat persatuan Indonesia di masa depan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.